Ini kan mungkin seperti judul kita ya, Discover How Uncertainty Gives Opportunity. Kalau kita lihat nih 2 hari terakhir ini market kan kebakaran jenggot ya Bapak Ibu sekalian ya. Seperti hari ini opening market udah luar biasa. Ya, minus 3%. Ini minus 3%, kemarin minus berapa nih? Minus 5%. 4,4. 4,4 ya, bukan angka bagus ya sih. Nah ini gimana nih Ting? 2 hari ini terakhir market luar biasa dalam. Oke. Kira uncertainty ini kita bisa peluang seperti apa ya? Oke, emang seru banget kalau udah ngomongin market, apalagi kalau marketnya lagi sekarang gitu ya. Di sini emang saya akan bahas juga ulasannya mungkin lebih ringkas ya. Kalau terkait dengan hot topic apa sih yang sedang berlaku sekarang. Yang tadi Erna bilang 2 hari ini baru juga market dibuka udah langsung drop, baik rupiah maupun pasar saham kita gitu ya. Mungkin next slide. Oke. Topiknya mungkin yang mau aku bahas adalah terkait masih geopolitik ya, perangnya US dan Iran. Kedua, kita juga akan membicarakan kebijakan bank sentral baik di US maupun di Indonesia. Terus kita juga akan lihat ketahanan Asia terhadap kondisi sekarang. Apakah masih ada yang bagus nggak sih sebenarnya gitu ya secara global. Nah, terus aku juga akan bahas kesiapan Indonesia terkait dengan kondisi sekarang karena memang kan dengan kondisi gini sebenarnya Indonesia siap ngasih rupiah kayak begini gitu ya. Terus pasar modal kita juga drop cukup dalam gitu. Dan baru kita akan masuk ke pasar finansial. Nah, oke, next slide. Nah, di sini aku mau bahas kita sudah mengetahui juga terkait dengan perang ini yang dimulai dari bulan Februari gitu ya. Di sini memang terkait Amerika dan juga Iran masih on and off, mereka melakukan agresi militer, terus baikan lagi, negosiasi, terus agresi lagi gitu ya. Itu dilakukan sudah beberapa bulan terakhir. Untuk highlight yang aku publish di slide ini adalah terkait Mei dan Juni kemarin ya, Amerika dan Iran masih berusaha dalam fase negosiasi untuk kesepakatan perdamaian, dan Selat Hormuz sudah dibuka gitu ya. Terus mereka akan ada gencatan senjata untuk 60 hari ke depan. Tapi memang di sini terakhir banget di tanggal 3 itu terdapat update bahwa Iran sudah agak stop untuk bicara dengan Amerika karena memang ada peluncuran rudal lagi nih Bu. Jadi mereka tuh kayak love and hate, berantem baikan gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat sebenarnya dari geopolitik ini ya kita memang tetap harus cermati karena kita bersama-sama di sini berharap juga supaya ini segera berakhir gitu ya. Next slide, Pak. Oke. Mungkin Bapak-bapak Ibu dan Erna juga pengen tahu nih impact-nya apa ya dari geopolitik ya. Kalau kita lihat tadi untuk secara perangnya sendiri atau geopolitik yang terjadi sekarang, kita udah tahu impact-nya pasti ke pasokan minyak ya, karena Selat Hormuz itu adalah salah satu selat yang digunakan untuk transportasi membawa minyak dunia kepada negara-negara. Nah, jadi kalau Erna perhatiin nih, minyak naik udah otomatis inflasi negara tersebut naik ya. Dan itu berimpact ke pasar modal. Jadi lanjut ke next topik yang aku akan bahas, yaitu ekspektasi bank sentral di US maupun Indonesia, apa yang akan mereka lakukan gitu ya. Ini sangat erat kaitannya dengan geopolitik yang sedang terjadi sekarang gitu ya. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri sih kita udah tahu drive terbesar dari rontoknya market Indonesia seperti yang Mas sebutin 2 hari ini adalah outflow yang cukup besar. Jadi Dari outflow-nya yang gede ya. Iya tuh Erna, nanti aku akan bahas di belakang gitu ya. Saham itu udah drop mungkin outflow-nya itu 53 sampai hampir 60 triliun keluar. Yang unik di pasar obligasi, nanti kita bahas di slide ya. Oke, next. Nah, di sini kita masuk ke topik ketahanan Asia. Ada nggak sih, tadi aku bahas, ada nggak sih di negara yang memang masih cukup resilient terhadap kondisi sekarang? Kita bisa lihat di Korea. Nah, di Korea itu dia bisa kasih return sampai full year-nya 56%. Bapak Ibu, kenapa? Ya, patut kita tahu juga di Korea itu sekarang lagi
boomingnya AI, Bu. Nah, jadi kalau dilihat negara-negara yang booming AI, dia resilient terhadap kondisi sekarang karena untuk AI sendiri gitu ya, banyak negara yang mungkin sekarang lagi berusaha untuk canggih-canggih lah bahasa gampangnya ya. Jadi Korea ini salah satu yang cukup kuat di kondisi sekarang. Kalau kita lihat Indonesia, dia di bulan April itu terkoreksi, Bu, 20% pasar sahamnya gitu ya. Tapi kalau dari pasar obligasi yang tadi Titik bilang unik gitu ya, masih bisa di bumper, nggak terlalu koreksi dalam gitu ya. Begitupun dengan mata uang kita, sebenarnya sebelum 2 hari ini karena itu terdepresiasi paling besar itu di India. Tapi karena kita nih 2 hari emang udah jebol ya 18.000, jadi ya kita lah mungkin udah lebih dari 5% karena untuk mata uang kita. Next slide. Nah, masuk ke kesiapan Indonesia ya. Indonesia kita pasti sangat terimpact dengan kondisi perang sekarang karena kita net importer minyak karena jadi mau nggak mau dengan harga minyak naik gitu ya, ini akan berimpact kepada inflasi dan juga kebijakan pemerintah. Di sini pemerintah berada di 2 pilihan. Awalnya kan mau economic growth karena ya Purbaya bilang bakal di atas 5 lagi. Tapi kenyataannya seperti sekarang dengan adanya geopolitik, pemerintah harus milih nih, mau stability fiskal atau mau economic growth ya. Seperti kita tahu, kebijakan fiskal itu terkait dengan penerimaan pajak, Bapak Ibu ya. Penerimaan pajak dan juga pengaturan belanja negara gitu. Akhirnya dengan melihat rupiah kita sampai 18.000 begini, pemerintah memilih lebih baik memilih dari stabilitas rupiah lebih dijaga duluan dengan menerapkan kebijakan fiskal ya. Dalam artian apa? Penerimaan pajak mungkin udah sulit, pemerintah naikin pajak ke masyarakat, mau nggak mau pemerintah memprioritaskan pengeluaran. Apa sih yang harus kita irit-irit gitu ya? Nah, ini yang membantu supaya stabilitas rupiah itu dijaga sehingga pertumbuhan ekonomi itu agak dinomor 2-kan dulu. Yang penting demand domestik dengan inflasi yang tinggi ini masih bisa terjaga di Indonesia. Next slide. Nah, kita bicara stabilitas rupiah. Apa sih penyebabnya rupiah drop banget loh? Tadi Erna bilang udah mau 18.000 nih ya. 2 hari terakhir kayaknya deg-degan banget. Kemarin waktu BI naikin suku bunga tanggal 20, rupiah US sempat menguat tuh sebentar. Terus akhirnya jebol lagi. Ya, kalau kita lihat sebenarnya ini tuh ada yang wajar, ada yang nggak wajar nih, Erna. Satu hal yang nggak wajar mungkin perang tadi. Yang wajarnya memang setiap tahun, Bapak Ibu juga harus tahu, setiap kuartal 2 itu ada siklus musiman demand terhadap US dollar itu tinggi. Ya, apa aja contohnya? Repatriasi dividen atau pembayaran hutang perusahaan dalam bentuk US dollar. Contohnya apa? Misal perusahaan multimedia multinasional itu akan mengirim dividennya dalam bentuk valuta asing ataupun pajak jatuh tempo dalam bentuk valuta asing. Itu memang sudah wajar dilakukan setiap kuartal 2 gitu ya. Terus hal ini ya, rupiah tambah melemahnya itu karena memang tadi terkait perang dan juga harga minyak naik, pemerintah harus gerus tuh cadangan devisa dia buat menjaga supaya subsidi nggak dicabut gitu. Jadi satu hal lagi mungkin Bapak Ibu lebih update ya terkait dengan limitation pembelian US dollar karena demand terhadap US dollar terus-terusan terjadi. Jadi kalau kita lihat di sini limitationnya mungkin karena juga di bank kayak aku ya tahu ya dari 100.000, 50.000, terus per Juni ini kita akan cut lagi ke 25.000 ya karena ya untuk pembelian US. Tapi ini tidak harusnya salah satu kebijakan yang cukup positif gitu ya supaya bisa meredam pelemahan rupiah bisa terus berlanjut gitu. Nah, ini untuk next slide-nya ya
tadi BI rate aku udah info dari 475 naik 50 bits gitu ya, padahal pemerintah itu sudah tadinya nggak mau naikin suku bunga, tapi karena rupiah melemah jadinya harus naikin. Dan kalau kita lihat pertumbuhan kredit di kita masih juga cukup baik gitu Bapak Ibu. Jadi karena mungkin lebih paham lah terkait dengan kredit ya. Jadi di Indonesia sendiri Bapak Ibu banyak sekali nasabah kami yang masih melakukan pengajuan kredit karena terlihat dari data BPS gitu ya, rilisnya kredit perbankan tuh naik terus Bu. Walaupun mulai agak tipis tapi masih naik pun gitu. Nah, oke, next slide. Next slide lagi. Oke, kita masuk ke pasar finansial nih ya, yang terakhir ya. Tadi aku sempat info kenapa obligasi ini cukup menarik. Saham udah keok sampai 30% per kemarin ya, year to date itu dari awal tahun sampai sekarang udah 30% karena ya. Kok obligasi nggak terlalu turun ya? Ini pemerintah memang menjaga supaya harga obligasi nggak turun. Dia tetap mewajibkan perbankan, salah satunya CIMB Niaga, gitu ya, untuk tetap menambah pembelian obligasi sebagai cadangan di perbankan, gitu. Itu yang bikin. Kedua, ya, pemerintah tetap menerbitkan SRBI. SRBI ini sekuritas Bank Indonesia yang menjaga atau menarik likuiditas dari pasar gitu ya, sehingga rupiah terjaga. Dan yang ketiga tadi, limitation atau aturan terkait pembelian US dollar yang harus dibatasi di Indonesia gitu. Masuk next slide ya. Berbeda dengan obligasi gitu ya. Tadi obligasi dibantu oleh pemerintah karena BI juga terus beli itu obligasi. Kalau saham kan kita udah tahu ya, terkait MSCI aja karena udah pasti tuh keok ya. Udah geopolitik, udah MSCI gitu ya. Belum lagi kalau kita lihat rupiah kita mulai melemah seperti ini gitu. Asing itu cuman pikirannya satu. Kalau saya taruh di Indonesia, sahamnya kasih cuan 5%, tapi mata uang saya minus 10%, percuma. Karena kan saya balikin ke US lagi. Ini yang membuat investor asing kabur semua. Nanti dulu deh, mendingan gue taruh di Asia yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya terkait dengan nilai tukar gitu ya, banyak sekali pemerintah sudah melakukan kebijakan-kebijakan supaya rupiahnya terjaga. Jadi di sini sebenarnya Ting mau info aja ke Bapak Ibu semua gitu ya. Erna juga nanti ada tanya tuh gimana sih kiatnya kita kondisi sekarang. Yang penting sesuai judul acara kita bisa ambil peluang di kondisi uncertain kayak sekarang. Nah, gitu ya. Berarti kalau kondisi pasar modal seperti ini kan, kalau pepatah Cina mengatakan Weiji, ya, di mana ada krisis ada peluang. Jadi tapi katanya harus ada krisis dulu baru ada peluang. Nah, kalau di pasar modal peluangnya apa nih? Kalau peluangnya sih sebenarnya kan volatility itu sama dengan diskon. Karena jadi kalau kita udah lihat marketnya volatile kayak sekarang, ya seru-seruan kita sebenarnya harus beli sih. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang udah nyangkut gitu ya. Makanya dalam hal investasi kondisi sekarang kita harus pinter-pinter bagi-bagi porsi di portofolio kita. Mungkin kalau aset investasi apa aja banyak Bapak Ibu. Ada di obligasi, saham ya, falas, emas, bahkan properti. Mungkin nanti bapak-bapak akan mengupdate juga gitu ya. Karena menariknya dari kondisi volatility seperti sekarang, aku punya ceritaan juga sama Erna gitu ya. Kita event sebelumnya di Tasikmalaya, saat itu rupiah US di 17.2 ya, dan sekarang ini sudah di 18.000. Jadi 5% dari volatility itu sudah bisa didapat oleh Bapak Ibu. Apalagi mungkin seperti di sektor yang tadi kita bahas nih, properti yang memang 10 sampai 15 tahun terakhir nggak pernah turun sebenarnya kalau kita lihat tuh properti ya. Jadi banyak sekali aset investasi yang Bapak Ibu bisa ambil peluangnya atau momentumnya supaya bisa tetap mendapatkan cuan gitu ya. Nah, tadi di pasar modal, kalau di
kondisi di sektor real sendiri ini gimana nih Pak Widi? Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih ya udah di acara ini menjawab pertanyaan ya Cik Erna tadi. Justru yang menarik buat saya justru akhir-akhir ini tuh penjualan kita meningkat gitu. Meningkatnya dan mostly itu adalah investor. Jadi memang untuk end user menurun tapi investornya itu meningkat. Dan kalau kita ngomong model Bandung ya, mungkin ada satu area ini menurut saya masih menarik banget karena kalau dia Bandung tuh sudah habis ya, sudah habis. Jadi ada satu area yang menarik banget yaitu di area Bandung Timur yang sebenarnya banyak orang nggak lihat tapi sebenarnya banyak peluang di sana. Nah kebetulan hari ini nih saya bersama Pak Hendar Kohasan. Beliau ini praktisi developer dari Sumarekon ya, Bandung, Tangerang dan juga Karawang yang sudah berpengalaman nih bertahun-tahun sama Sumarekon. Dan yang saya paling menarik dari Sumarekon tuh dibanding developer lain adalah gimana cara mereka mengembangkan komersial area. Itu sangat berbeda ya. Contohnya Bekasi dulu kan, tahulah Bekasi sekarang tuh ramai banget. Nah hari ini pengen sharing-sharing juga gimana sih sebenarnya properti di Bandung ya, karena menurut saya lagi oke banget buat invest gitu. Kayak Pak Hin mungkin mau bagi sesuatu malam hari ini, siang hari ini. Ya. Terima kasih Pak Windy, Bu Erna, Bu Maya. Saya nggak terbiasa panggil Ting-Ting. Iya, Ting-Ting ya. ting-ting aja Pak ya. Iya, jadi membahas tadi melanjutkan ya dari Bu Erna, Bu Ting-Ting dan tentunya Pak Windy. Itu sebetulnya kan ada benang merah ya antara Bu Erna, Bu Ting-Ting itu bagaimana kita memanfaatkan peluangnya dalam sebuah krisis yang menurut beberapa orang justru menakutkan gitu ya, membuat hal-hal yang menjadi negatif. Tapi di sini kita sebut aja ada satu titik di mana ketika titik itu terjadi, dia mulai ada perubahan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu ya atau pernah baca bukunya Tipping Point ya. Kita mulai slide pertama. Definisinya itu apa? Jadi tipping point itu adalah satu kejadian yang luar biasa atau terus-menerus terjadi sehingga menyebabkan sebuah perubahan yang besar ataupun perubahan yang signifikan gitu ya sifatnya, berlaku umum. Contohnya ketika Donald Trump terpilih jadi presiden US, itu kan emas ya mulai naik duluan ya, naik duluan. Bom Venezuela ya, presidennya diculik ya, kemudian US gandengan sama Israel serang Iran ya, naik lagi terus. Ini adalah tipping point disebutnya ya, sebagai fenomena tipping point, di mana ketika ada kejadian luar biasa terjadi kenaikan terhadap beberapa komoditas ataupun mata uang ya, dan tentunya juga instrumen-instrumen lain ya di dalam keuangan, bisnis dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita di dunia properti ya, Pak Widi, Bu Erna, itu tipping point-nya sebenarnya lebih sederhana dibandingkan tipping point-nya dunia pada umumnya. Dan mudah-mudahan ya doanya juga lebih bagus gitu ya. Masa doa orang bilangnya gini, aduh kapan ya US serang negara lain lagi gitu kan, doanya kan kacau ya. Jadi doanya orang properti itu lebih kepada tipping point-nya itu kapan terjadinya. Nah, tipping point bisa next. Tipping point dalam properti itu adalah kejadian ataupun satu pembangunan yang dilakukan terhadap satu daerah sehingga menyebabkan daerah itu mengalami kenaikan nilai properti ataupun dalam beberapa kasus justru penurunan ya.
Ini kita langsung lihat aja contohnya. Saya bawa BSD City Serpong ya. Kenapa nggak bawa Summarecon Bekasi yang tadi Pak Winnie bilang? Kayaknya nggak fair ya kalau kita bicara tentang Summarecon sendiri gitu ya. Jadi saya bawakan yang lain aja. BSD City Serpong. Ya Bapak Ibu tentu tahu persis bagaimana BSD itu tumbuh ya, dan terutama juga nilai propertinya. Jadi pada awal-awal itu mereka sempat ada pembangunan yang cukup masif ya, terutama di daerah-daerah baru. Kemudian dibukanya tol misalnya Serbaraja, itu kenaikannya langsung signifikan ya. Terus Ayon buka ya, kemudian juga beberapa fitur yang The Breeze misalnya bahkan sebelumnya itu membuat kenaikan nilai propertinya tuh luar biasa. Dan terakhir kita semua tahu mereka ada di Navapark Botanica, itu harganya sangat fantastis ya. Itu tidak dibangun karena jatuh dari langit ya Bapak Ibu. Itu dibangun dari tipping point yang secara teratur, dia tahap demi tahap dia lakukan terus gitu ya. Tipping point nggak selamanya positif ya. Contoh, ada satu tanah misalnya di Sleepy ya. Ketika ada tipping point pembangunan busway di depannya, itu jalannya menyempit, itu harganya langsung turun ya. Sehingga dalam hal ini saya sebagai pelaku bisnis properti itu juga menyarankan Bapak Ibu, kan pasti saya lihat ini di sini daftar yang dikirimkan Pak Windy ini luar biasa. Saya juga mesti banyak belajar juga dari Bapak Ibu semua ya. Ada juga malahan resto favorit saya nih, HM Haris nih. Saya sering-sering ke HM Haris ya, walaupun udah dibilangin dokter nih. Ya, jadi intinya kita mesti jeli gitu, mesti sensitif ya. Kalau kita lihat propertinya kita, asetnya kita, itu ada pembangunan yang justru menurunkan nilai propertinya. Contoh apa? Jalan layang ya, misalnya ya, di Kelapa Gading lah, daerah kita sendiri ya, Summarecon Kelapa Gading. Boulevard Barat itu harganya luar biasa pada saat itu ya, hampir 100 juta per meter. Bayangkan ketika dibikin flyover di atasnya, di depannya itu, harganya langsung turun drastis ya. Bayangkan ketika orang tidak sensitif terhadap hal ini, itu bisa kecewanya luar biasa ya. Nah, sekarang kita bawa ke Summarecon Bandung ya. Atau ke Kota Bandung. Kota Bandung dulu deh. Saya nggak usah sebut nama kawasannya, tapi saya yakin Bapak Ibu pasti familiar ya. Ada nggak properti Bapak Ibu yang dari tahun sebelum COVID ya, lagi properti naik-naiknya, karena tidak ada pembangunan apapun di sana, harganya segitu-segitu aja. Mungkin Bapak Ibu sudah pikirkan ya, oh iya benar ya, properti di saya di sini memang begitu, nggak naik-naik ya. Nggak usah disebutin, tapi tinggal disetujuin aja apa yang saya ngomong ya. Kemudian kena COVID lagi ya kan, harganya bukannya naik makin turun. Malah ada satu pengusaha, itu saya dengar sendiri ceritanya, waktu mau masuk ke COVID itu dia beli harga misalnya kita sebut 4M, terus dia ajukan kredit ke bank, dia udah mulai menurun ya bisnisnya, sampai akhirnya dalam waktu hanya beberapa bulan saja dia harus jual dalam waktu yang sangat dekat, itu di bawah 4M, bahkan hampir di bawah 3M. Itu kerugiannya pasti sangat luar biasa ya. Jadi kita sebetulnya untuk tipping point properti kita harus jeli ya. Kalau di kita sendiri ya secara pede gitu kita bilang
kalau untuk beli properti primary ya, bukannya wilayah-wilayah yang sudah dilepas gitu ya dari pengembangnya ataupun dikembangkan secara sendiri gitu ya oleh pemerintah, ataupun ini kayak misalnya daerah-daerah di Dago ya, di daerah-daerah lama dari Kota Bandung, itu kita mesti tanya siapa developernya sebetulnya ya. Yang tadi Pak Winji juga sebutkan, developer itu memegang peranan sangat besar dalam peranan harga properti kita makin bernilai atau makin kurang bernilai ya. Jadi contoh ya, sekali lagi mohon maaf saya nggak bisa sebutkan nama kawasannya, tapi kawasannya ada di Jakarta Timur ya, Bapak Ibu bisa tebak-tebak sendiri. Itu jalannya rusak, nggak dibener-benerin, harga tanahnya terus turun, masyarakatnya juga terus komplain, warganya, dan akhirnya ujung-ujungnya penjualan kembali properti ke market itu terjadi ya. Jadi penjualan yang sifatnya sudah menurun harganya gitu kan. Oke, sekarang kita balik lagi ke Summarecon Bandung ya. Hubungannya dengan Summarecon Bandung dengan tipping point tadi, kami secara rutin memberikan tipping point ke dalam kawasan Summarecon Bandung ya. Tipping point ini kalau saya sebut semacam pemicu gitu ya, pemicu atau hulu ledak gitu ya. Jadi sehingga dia bisa melejit lagi. Dan itu juga menjadi alasan buat kita untuk menaikkan nilai properti kita. Contoh, Bapak Ibu misalnya beli rumah di Cynthia ya, salah satu klaster kita. Ketika dulu beli, harganya itu misalnya 2M ya. Ketika polnya dibuka, Bapak Ibu punya alasan untuk menaikkan harganya. Itu yang disebut tipping point ya. Kalau tolnya belum dibuka terus Bapak Ibu naikin jadi misalnya 20%, calon pembelinya juga bingung gitu ya. Kenapa Pak Bu? Kenapa dinaikin gitu? Padahal nggak ada alasan apa-apa. Tapi ketika alasannya sangat logis dan memberikan kemudahan untuk penghuni, kenapa enggak saya pasang harga segitu? Ya. Karena tetangga saya pun akan pasang harga segitu, gitu ya. Kemudian ketika Summarecon Mall Bandung dibuka di awal tahun 2024 ya, sebagai komitmen kita buka Summarecon Mall Bandung, dan itu juga menjadi alasan bahwa orang-orang harus mengapresiasi aset properti kita di Summarecon Bandung dengan harga yang lebih tinggi, pasti. Ya. Kita bicara bahwa Summarecon Bandung semakin ramai ya. Kemarin saya ketemu beberapa pengusaha juga ditemani Pak Widi. Masa sih Summarecon Bandung ramai? Menurut saya kok enggak gitu ya. Bapak Ibu lihatnya tahun berapa? Tahun 2018 iya. Sekarang tambah ramai gitu ya. Makanya kata-katanya juga Summarecon Bandung semakin ramai ya. Kita lihat Summarecon Mall Bandung ya. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah. Kalau belum pernah, kayaknya harus nih ke Summarecon Mall Bandung ya. Walaupun nggak beli properti di Summarecon Bandung, tapi minimal nonton XX1 lah ya di sana. Nah, jadi Summarecon Mall Bandung itu dibuka di awal 2024 ya. Dengan pengunjung rata-rata tahunan itu di 9 jutaan. 9 juta orang per tahun ya, dengan rata-rata per bulannya itu di sekitar 700 ribuan ya. Kemudian di tahun 2026 ini per bulannya sudah 1,2 juta per bulan. Artinya dia kira-kira rata-rata per tahunnya akan menjadi 14 juta per tahun. Ya, itu kenaikannya hampir 2 kali lipat. Ini kan ketika menuju ke mall, ya tentunya biasanya kebanyakan dari tol ya, akses tol 149 Gede Bage yang sudah dibuka itu
pengunjung datang dan bukan cuma ke mall, biasanya menikmati juga kawasan Summarecon Bandung. Ini yang potensi juga untuk Bapak Ibu semua. Akses kendaraan ke Summarecon Bandung juga sekarang makin lama makin banyak ya. Dari motor, kemudian dari mobil juga ya, bertambah banyak terus. Bisa dibuktikan nanti Bapak Ibu silakan berkunjung ke Summarecon Bandung ya. Kemudian kita next ke slide yang hampir terakhir ya. Ini kita khusus meng-hire satu konsultan untuk memprediksi kira-kira berapa banyak orang yang akan datang di misalnya 10 tahun dari sekarang ya. Itu sekitar 20 juta ya, 20 juta orang akan berkunjung di tahun 2036. Nah, untuk jadi omset itu juga kita sudah hitung kira-kiranya ya. Kenapa ini terjadi? Sekali lagi kita balik lagi ke tipping point tadi ya. Tipping point pertama tentu adalah pembukaan tol ya. Tol di mana yang baru dibuka di Bandung ya. Ya, cuma satu-satunya di Gede Bage ya. Yang lain kan tol-tol yang sudah lama. Kemudian mall mana yang baru dibuka sesudah Covid? Satu-satunya adalah Summarecon Mall Bandung ya. Kemudian kita juga nanti akan diterangkan oleh Bu Desi, kita juga akan punya rumah sakit Boromeus ya. Rumah sakit Boromeus pertama yang akan pakai nama Rumah Sakit Boromeus di Kota Bandung, yaitu di Summarecon Bandung ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti Boromeus yang di sini penuh ya, mau melahirkannya harus di Rumah Sakit Boromeus di Summarecon Bandung. Kenapa? Karena akte lahir anaknya nanti pasti kelahiran Kota Bandung ya. Jangan sampai kelahiran Kabupaten Bandung ya. Sekeren-kerennya orang soalnya kalau akte lahirnya kabupaten kok kayaknya kurang keren gitu ya. Ya, kemudian kita akan juga punya Queen Legend ya. Kita udah ngomong terus sama Queen, akhirnya sangat senang ya. Queen akhirnya gabung sama kita ya. Setiabudi Market sudah buka dan akan banyak lagi tipping point, hulu ledak ya, ledakan-ledakan yang baik kecil maupun besar ya akan terus terjadi di Summarecon Bandung. Di daerah-daerah mana yang belum tentu ada pengembangan atau perkembangan terbaru di kawasan tersebut. Jadi mesti tunggu apa lagi gitu ya. Nah, terakhir titipan dari saya ya. Saya orang properti dan paling seneng aset saya paling banyak di properti. Ya tentu deposito juga banyak ya. Mendukung Bu Erna tadi ya. Ada lah bukan banyak. Seleo lagi. Ya, jadi ada, tapi saya paling seneng aset di properti. Kenapa? Karena mudah diamati gitu ya. Jadi slide saya yang terakhir ini, tolong Bapak Ibu perhatikan gitu ya. Kalau boleh mengambil sedikit dari pikiran Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu setuju semua ya. Beli sebelum tipping point yang sebelah kiri ya. Beli sebelum tipping point, sebelum dia ada ledakan gitu. Ya contoh, beli sebelum mallnya buka ya. Nanti kalau mallnya sudah buka, kita bisa ambil kenaikannya, marginnya. Beli sebelum krisisnya berakhir, karena kalau krisisnya sudah berakhir, sudah damai lagi, dolarnya sudah segitu ya, harga bangunannya, kontraktornya pasti sudah minta naik semua ya. Tahan, jangan jual ya, jangan jual. Nah, yang nextnya atau sebelahnya, untungnya nanti sesudah tipping pointnya jadi ya. Jadi jangan komplain sama Bu Desi katanya suruh nunggu tipping point. Maksudnya gimana? Ya katanya suruh nunggu mall ya. Mallnya udah
Ya mallnya belum rame, tunggu sampai mallnya rame ya. Kalau beli properti jangan beli tahun ini, jual 2-3 tahun lagi, tapi harus tunggunya lebih lama sehingga lebih banyak lagi tipping point yang terjadi, dan tentunya hasil dari tipping point itu yang akan kita nikmati. Demikian dari saya Pak Midi. Ayo, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, Pahit mau tanya-tanya dikit nih. Kebetulan yang hadir di sini kan rata-rata pebisnis ya, Bu Yana. Jadi semua yang di sini punya bisnis. Punya story nggak Pahit tentang bisnis-bisnis yang udah masuk di Sumarekon? Kan banyak Pak ya. Ada McDonald, ada Queen Legend tadi, terus ada Kentucky ya Pak, mulai ke siapa, Solaria, ada Bakmi Gajah Mada, terus ada kafe apa, Kabin, terus itu banyak banget nih. Punya pengalaman nggak sih atau story-story kenapa mereka akhirnya memutuskan, termasuk Borromeus ya Pak, kenapa akhirnya memutuskan memilih di Sumarekon Bandung? Karena kan balik lagi orang kadang kalau lihat Bandung Timur, oh daya beli rendah gitu Pak. Nah ada nggak Pak, kenapa kok? Pasti kan orang-orang ini juga punya alasan ya Pak, ya? Punya pengalaman sendiri. Mana Pak ini? Iya, saya ambil contoh yang mungkin yang paling berkesan buat saya itu McDonald ya Bapak Ibu ya. Jangan lihat McDonald sekarang sudah ada sentimen Yahudi atau Israel ya itu babak belur lah pasti. Jadi saya lihat McDonald itu, kita jadian sama McDonald itu persis 2018an gitu ya, kira-kira sebelum COVID gitu. Nah itu kita selesaikan pembangunannya, dan McDonald adalah satu resto terkenal yang sangat menemani kita di awal-awal. Biasanya orang kalau lagi susah itu paling ingat Mbak Winnie, betul ya? Kita udah lagi susah-susahnya nyari resto, aduh ada McDonald, seneng banget rasanya. Jadi ya ini belak-belakan jangan diikutin ya. Itu apa yang diminta McDonald, kita tuh saya berdua sama Bu Desi ikutin semua ya. Jadi tipping point itu juga bagusnya ketika kita awal-awal itu kita lagi susah-susahnya minta sama Bu Desi free PPA, iya. Minta free ini, iya. Namanya juga perusahaan pertama yang masuk ya. Jadi banyak sekali yang kita turutin dari McDonald. Terus McDonald bilang kalau sampai tahun berapa pintu tolnya belum dibuka ya, kita cabut ya semua kerugian pembayaran dibayar lagi sama Sumarekon Bandung. Ya udah terpaksa, brand pertama yang masuk kita terpaksa ya. Oke ya ikut. Udah buka McDonald masih belum begitu rame, kita udah berdoa terus ya buat McDonald. Masuk COVID lagi ya, masuk COVID udah lemes. Saya akan kenal langsung sama ownernya Pak Suko ya, ownernya McDonald dari Rexo ya, dari Botol Sosro kan. Saya juga kenal langsung dengan Bu Ratna, marketing direkturnya McDonald ya. Jadi saya masa-masa itu paling takut kalau melihat di handphone saya tuh ada tulisan Ratna gitu ya, atau Suko gitu. Waduh ini mau minta apa ini ya. Saya udah deg-degan aja. Terus tahu-tahu sudah lagi kita masih di COVID, itu masa COVID sambil maskeran gitu ya. Ada teman saya yang duduk di asosiasi resto. Dia bilang ini, Pak, McDonald di Sumarekon Bandung itu omsetnya terbesar se-Bandung Raya. Waduh, saya kaget. Terus saya bilang, sih? Iya Pak. Terus berapa waktu kemudian ada kepala kantor BPN itu juga bilang sama saya, Pak, saudara sepupu saya itu GM KFC. Dia bilang marketing intelijennya fast food itu bilang bahwa McDonald di Sumarekon Bandung itu jadi lokomotif ya, yang menarik, yang menolong dari McDonald yang sepi. Waduh, saya sangat bersyukur ya, ikut seneng gitu. Dan berapa lama kemudian memang fast food itu banyak yang datang ke Bu Desi. Ya tujuannya nanya, gitu. Apakah masih ada kafling atau masih ada bisa kerjasama gitu. Jadi
McDonald itu akhirnya membuka mata saya, membuka mata kita semua di Sumarekon Bandung bahwa kekuatan dari diremehkan itu memang luar biasa ya. McDonald itu bisa melihat peluang dengan pertama kali dia masuk ke Bandung Timur yang kalau kita lihat itu secara kasat mata aja ya, penduduknya banyak sekali ya. Jadi kalau kita mau masuk ke bisnis F&B yang dikejar tentu volumenya menurut saya ya. Dibandingkan misalnya kita melihat satu level ekonomi di satu daerah tinggi tapi penduduknya sedikit gitu ya. Kalau menurut saya volume jelas jauh lebih menarik gitu ya. Saya kenal ada satu restoran bakery juga di Kelapa Gading itu ya. Dia pernah cerita kalau ibu-ibu naik RC itu paling beli itu roti tawar itu satu gitu ya, kecil gitu. Tapi kalau ibu-ibu yang naik bus gitu, naik kendaraan umum itu kalau beli 2 kotak gitu langsung ya. Terus ada orang kaya teman saya itu peribahasa langsung ngomong begini, orang kaya itu takut mati gitu. Jadi kalau beli bakery, martabak itu ya dihitung kalorinya berapa, kolesterolnya gitu ya. Tapi kalau orang menengah ya enjoy life aja lah ya. Jadi makan martabak. Jadi yang harus kita sasar, intinya tuh yang harus kita sasar menurut saya ya justru dari yang kalangan menengah ini justru gitu ya. Jadi yang lebih enjoy life, yang duitnya mungkin nggak sebanyak orang-orang kelas atas, tapi mereka jumlahnya banyak gitu. Jadi kita dapat volume gitu ya dari itu. Dan Bami GM juga punya cerita lucu ya. Jadi ownernya Bami GM itu pernah telepon saya waktu mau buka. Kita udah bujukin terus kena COVID lagi ya, masuk COVID lagi. Jadi Bang BJM maju mundur untuk buka. Kata Bang BJM, Pak Hid, kita kayaknya mau mundur lagi. Aduh jangan Bu, jangan mundur lagi. Saya bilang, kita udah akan kenakan penalti. Gitu. Terus akhirnya dari owner Bang BJM buka. Tapi sebelum buka dia ngomong lagi, ya ini pujian juga buat Bapak Ibu semua ya. Itu bakmi di Bandung tuh enak semua, harganya juga murah-murah semua. Mana bisa kita bersaing gitu, kata Bami GM. Saya bilang pasti bisa. Saya lihat di mana-mana Bami GM tuh udah punya tempat yang khusus gitu di hati pelanggan. Akhirnya buka dan betul ya sekarang setiap Sabtu Minggu Bapak Ibu bisa lihat sendiri sangat susah untuk cari meja di Bami GM Sumarekon Bandung ya. Saya pernah ngomong juga waktu muter-muter sama rombongan waktu tinjau sekolah Sadaya Bintang ya. Saya bilang waduh itu Bami GM laku banget, susah cari tempat gitu. Saya nggak tahu ternyata ownernya duduk di belakang gitu ya. Saya biasanya lewat telepon aja. Terus ditanya, bener Pak? Katanya. Wah, ternyata ownernya di belakang. Iya bener katanya. Ya jadi itu sekelumit kisah sukses kita ya yang didapat dengan betul-betul susah payah dan ini ya, tapi hasilnya sangat puas, sangat bersyukur ya Pak Widi. Dan itu jelas tidak lari dari tipping point yang ada ya. Kesuksesan Bami GM itu sangat ditopang dengan pembukaan Sumarekon Mall Bandung ya. Jadi itu sangat jelas gitu hasilnya. Tipping point selalu menghasilkan ledakan-ledakan kenaikan properti. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak Hin. Kalau saya lihat mungkin Bapak Ibu ini kan sering banget hunting propertinya daerah Dago, Riau ya. Saya lihat itu lagi banyak dicari sekarang. Cuma problemnya nyari posisi yang bagus susah. Nyari posisi yang bagus susah. Ada juga kadang harganya mahal ya. Kalau sekarang mulai terkoreksi ya, mulai bagus. Ada, tapi nyari posisi yang bagus susah banget. Nah kebetulan kan di Sumarekon Bandung lagi ngembangin kawasan komersil. Jadi kalau mau nyari posisi mungkin sekarang ya saatnya pengen ya. Mumpung ya nanti susah gitu nyari posisi gitu. Kayak contoh di Ruko Ruby, klien saya tuh nyari posisi di situ nggak bisa, udah penuh semua gitu. Mau cari, mau nyewain juga kadang, mau beli juga nggak ada yang mau jual gitu. Jadi sama ini banyak. Nah kalau boleh tahu Pak, kira-kira bisnis apa aja yang selain food and beverage ya, maksudnya bisnis apa saja yang mungkin berpotensi juga di Sumarekon Pak? Mengingatkan masih bisa
dapat posisi yang bagus-bagus sih Pak. Nah, terus belum harga mungkin lebih terjangkau dibanding Dago kan Pak, dan tadi tipping pointnya banyak. Nah kira-kira bisnis apa Pak yang selain makanan ya yang cocok? Iya Pak Widi, terima kasih. Jadi kita sedikit lakukan games pikiran dulu ya Pak. Betul banget yang tadi Pak Widi bilang. Kira-kira Bapak Ibu nggak usah sebutin ya. Mall-mall yang paling ramai di Bandung apa? Ada ya, disebutin ya, di pikiran ya. Kalau boleh saya sebut nama ya. Punten saya sebut nama. Pascal 23. Ya, rame nggak? Rame banget. Ya. Ada tempat kosong nggak di depan? Nggak ada. Cari ruko susah banget, ya kan? Harganya juga kalau ada. Sekarang saya tanya, Sumarekon Mall Bandung rame nggak? Kita adalah salah satu dari 3 terbesar mall paling ramai di Bandung. Lahannya masih banyak kan? Depannya kosong. Itu yang dimaksud Pak Widi. Nah, nyambung ke pertanyaan kedua, fungsi-fungsi apa aja? Kalau saya caranya gampang aja Pak Widi. Contoh ya, kita tinggal nyontek aja di BSD. BSD itu hotelnya ada berapa? Banyak banget. Ya, itu kalau menurut saya bukan blue ocean lagi, udah red ocean ya, udah berdarah-darah juga tuh ya. Hotel udah mungkin banding-bandingkan tarif. Kenapa nggak masuk red ocean ke blue oceannya Sumarekon Bandung gitu ya, dimana belum ada hotel berbintang gitu. Pasti Bapak Ibu di sini duitnya lebih dari cukup untuk bikin hotel bintang 5, bintang 4 gitu ya. Jadi ini adalah satu kesempatan yang sangat bagus, di mana kita punya mall yang sangat ramai, ya, orang bisa jalan kaki ke mall, tapi juga punya view danau. Ya. Ini satu jenis bisnis yang kita juga rekomend dan kita juga lagi cari. Ya. Kemudian bisnis office. Office itu kalau saya lihat, office terbaru sesudah COVID itu hampir nggak ada. Ya, tentu bukan office yang zaman dulu ya. Katanya sekarang office itu adalah office yang mesti hybrid ya. Office yang dimana kita bukan cuma datang jam 9 pulang jam 5 sore, tapi office yang bisa kita nge-gym dulu kalau kita ketagihan, terus bisa ngopi dulu sama temen-temen sebelum pulang gitu ya, atau mau nge-gym lagi belum habis tenaganya gitu ya, atau tadi pagi lupa nge-gym ya. Mirip-mirip kayak yang ada di Jakarta sekarang. Jadi bukan cuma office yang sifatnya kita 9 to 5 gitu. Ya. Kemudian juga bisnis kecantikan. Ya. Saya lihat orang Bandung itu paling bisa menampilkan diri. Kalau cewek cantik-cantik, ya gelis-gelis. Kalau cowok juga ganteng rapi gitu ya. Tentu ini juga punya tempat yang harus punya tempat yang untuk merawat gitu. Sehingga bisnis ini saya yakin sekali sedang berkembang-berkembangnya. Tapi kalau bisnis kesehatan itu memang kita lagi eksklusivitas sama Boromeus, itu nggak boleh ya. Kita juga sangat menjaga partner-partner kita eksklusif dengan Boromeus, tidak dulu. Ya, kemudian yang kita sedang cari juga adalah kerjasama dengan universitas misalnya. Ya, barangkali Bapak Ibu punya ada koneksi ataupun ada bisa mengadakan universitas, itu juga bagus ya. Kemudian juga semacam otomotif itu juga sangat dibutuhkan ya buat di tempat kita, karena otomotif di tempat kita hampir nggak ada saat ini ya. Jadi sangat banyak, tapi intinya detailnya saya yakin semua pentolan-pentolannya Discovery sekarang semua sudah menyebar tuh ya, ada Bu Jovita ya, kemudian ada Pak Widi sendiri ya, terus Dena ya, banyak deh, orangnya Bu Loria tuh di sana udah senyum-senyum ya. Jadi saya yakin sekali bisa dibantu dengan sangat bagus oleh Discovery nanti.